Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Sakif Naufal Yantuna Putro, kelas 5I dengan NIM 19023110074, akan mempresentasikan manajemen perawatan gerinda tangan atau angle grinder. Apa sih manajemen perawatan itu? Manajemen perawatan itu suatu kegiatan pengelolaan pekerjaan perawatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk memberikan informasi mengenai fasilitas industri. Nah, selanjutnya ada tujuan perawatan. Menurut Darius, yaitu yang pertama untuk memperpanjang kegunaan aset. Yang kedua untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi. Yang ketiga, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis perawatan. Menurut Darius, dalam bukunya Manajemen Pemeliharaan Mesin, membagi pemeliharaan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada pemeliharaan pencegahan, yaitu preventive maintenance. Preventive maintenance ini adalah pemeliharaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, atau cara pemeliharaannya direncanakan untuk pencegahan. Yang kedua ada pemeliharaan korektif atau corrective maintenance. Corrective maintenance ini adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Biasanya dalam perawatan ini dilakukan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan suatu peralatan sedemikian rupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada pemeliharaan berjalan atau running maintenance. Nah, biasanya pemeliharaan ini dilakukan pada mesin-mesin yang harus terus beroperasi melayani proses produksi. Yang selanjutnya ada pemeliharaan prediktif atau predictive maintenance. Pemeliharaan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya pemeliharaan ini dilakukan dengan bantuan panca indera atau alat-alat monitor yang canggih. Seperti pada gambar yang satu ini, seseorang sedang mengecek kondisi bearing menggunakan stetoskop. Selanjutnya ada pemeliharaan setelah terjadi kerusakan atau breakdown maintenance. Pemeliharaan ini dilakukan ketika terjadinya kerusakan pada peralatan, dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, alat-alat, dan tenaga kerjanya. Selanjutnya ada emergency maintenance atau pemeliharaan darurat. Pemeliharaan ini adalah pekerjaan pemeliharaan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Selanjutnya ada shutdown maintenance atau pemeliharaan berhenti. Biasanya pemeliharaan ini dilakukan selama mesin tersebut berhenti beroperasi. Yang selanjutnya ada routine maintenance atau pemeliharaan rutin. Pemeliharaan ini dilaksanakan secara rutin atau terus-menerus. Yang terakhir ada design out maintenance. Design out maintenance adalah merancang ulang peralatan untuk menghilangkan sumber penyebab kegagalan dan menghasilkan model yang lebih baik dari sebelumnya, atau lebih sedikit membutuhkan maintenance. Nah, di sini ada perawatan gerinda tangan. Lakukan perawatan ini secara berkala, minimal 1 bulan sekali jika mesin ini sering digunakan. Pertama, bersihkan bagian luar gerinda dengan cara melepaskan batu gerinda dan safety guard-nya menggunakan obeng. Lalu, bersihkan bodi gerinda menggunakan kuas.
Yang kedua, bersihkan bagian dalam gerinda. Pertama-tama, lepaskan casing belakang terlebih dahulu menggunakan obeng. Lalu bersihkannya menggunakan kuas atau menggunakan kompresor agar bisa membersihkan sampai ke celah-celahnya. Selanjutnya, lepaskan karbon brush menggunakan tang. Lalu cek kondisinya. Jika kondisinya sudah tidak layak pakai, harus segera mengganti dengan yang baru karena dapat merusak komutator. Nah, selanjutnya lepaskan casing bagian atas atau penutup bagian atas menggunakan obeng. Lalu tarik casing tersebut dan otomatis rotor akan ikut tertarik. Lalu kemudian bersihkan rotor, stator, dan elektrikal lainnya menggunakan cairan kontak cleaner dengan cara menyemprotkannya secara merata agar kotoran-kotoran yang ada di elektrikal tersebut bisa hilang. Agar lebih bersih, kita dapat menggunakan tisu supaya lebih bersih. Setelah semuanya dibersihkan, lalu pasang kembali semua yang sudah dilepas tadi, seperti casing atas, terus karbon brushnya yang tadi harus dipasang kembali, terus casing bagian bawah. Nah, sebelum memasang skrunya, alangkah baiknya diberikan pelumas anti karat, baru setelah itu dipasang. Yang ketiga, ini berikan grease pada mengoleskan grease pada bevel gear dengan cara melepaskan casing kepala gerinda menggunakan obeng. Nah, ini bevel gearnya, yang ini apa namanya, grease-nya nih, jadi dia udah nggak nempel pada bevel gearnya. Bevel gearnya ini kering, jadi kita harus mengoleskannya lagi. Nah, ini proses pemberian grease-nya nih. Nah, karena di sini grease-nya masih bagus, jadi kita gunakan grease ini kembali dengan cara mengoleskannya menggunakan tangan atau alat seperti ini nih, seperti besi kecil ya. Nah, setelah selesai mengoleskan secara merata, pasang kembali casing kepala gerinda tersebut. Yang keempat, berikan pelumas pada spindle lock gerinda agar tidak seret saat ditekan atau tidak keras saat ditekan. Nah, yang kelima nih, setelah semua proses dilakukan, lalu pasang kembali safety guard-nya dan batu gerinda. Setelah itu gerinda siap digunakan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.